Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan masuk untuk kegiatan ibadah. Kita akan bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini, pagi ini kami bersyukur dan terima kasih karena kasih kemurahan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan memberikan kami waktu untuk kami dapat memuji memuliakan akan nama-Mu. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau layakkan kami, biarkan kami naikkan puji-pujian supaya berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau bimbing kami. Karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam satu nama-Mu, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
hatiku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, biar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Haleluya, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Haleluya, air mengalir. Haleluya, haleluya, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, segala naikkan pujian bakti-Mu Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Glory, haleluya, hanya Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah Yesus. Hanya di atas nama-Mu bagi kami, tidak ada Allah lain selain Engkau ya Yesus, yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami meyakini, kami percaya Engkaulah Allah satu-satunya bagi kami. Glory, haleluya Yesus, layakkan kami Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami. Haleluya, glory, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Glory, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puja dan kami puji ya Yesus. Kami siap untuk memuji muliakan akan nama-Mu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata,
telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah lihat mata, yang tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dari.
Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa, seperti pujian yang sudah kami naikkan, kami yakin dan percaya
Melalui firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu, kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan. Oleh sebab itu Tuhan, hidupkan roh kami. Semakin kami membara untuk mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan untuk senantiasa mencari kebenaran firman-Mu. Karena bagi kami firman-Mu iya dan amin. Karena bagi kami firman-Mu adalah alfa dan omega. Kami yakin dan percaya Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu yang sebentar akan membentangkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa kami. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Isa untuk firman Tuhan. Cek tes. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan membaca pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Beberapa ayat akan kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Nah, ya. Kita baca bersama-sama ya ayat ini Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Sekarang 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Sudah mendapatkan semuanya? 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca lagi bersama-sama ya. 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lagi ya, Markus 15 ayat 21. Ini nanti ada hubungannya. Markus 15 ayat 21. Kita bukanya di depan, di awal ini ya. Markus 15 ayat 21. Ya, udah. Kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Satu ayat lagi, Roma 16, 13. Bapak Ibu. Roma 16 ayat 13. Roma 16 ayat 13. Oke, ini. 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan,
dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. 4 ayat tadi. Bapak Ibu, kalau sekarang ini kan dibudayakan di sekolah itu literasi ya. Literasi itu anak-anak tidak hanya bisa baca, tapi ngerti yang dibaca. Banyak anak itu bisa membaca. Ini bacanya apa? Saya pergi ke pasar, tapi ditanya artinya apa? Nggak ngerti. Nah, itu berarti literasinya kurang. Nah, kalau tadi 4 ayat yang kita baca tadi, misalkan kita bagi jadi 2, mana yang saling berhubungan menurut Bapak Ibu? Dari 4 ayat tadi. Bagian mana, oh ini hubungannya dengan ini. Terus bagian mana, ini hubungannya dengan ini. Bagian yang mana? Ayo. Terus hubungannya itu tentang apa kira-kira? Tadi yang pertama kan Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Lalu yang kedua 2 Timotius 1 ayat 5. Yang ketiga Markus 15 ayat 21 dan yang keempat Roma 16 ayat 13. 16 ayat benar ya? 16 ayat 13. Nah, kira-kira kalau misalkan ada yang bertanya, coba dari 4 ayat ini kelompokkan jadi 2. Itu yang mana? Yang satu kelompok yang mana? Kalau yang Roma itu satu kelompok dengan yang mana? Apakah dengan Kisah Para Rasul ataukah dengan 2 Timotius Bapak Ibu? Dengan Markus. Oke. Betul jawabannya. Berarti yang kedua Kisah Para Rasul itu dengan siapa? Dengan 2 Timotius. Nah, 2 hal ini punya kesamaan enggak? Setelah kita kelompokkan, ya, kesamaannya di mana? Kira-kira Bapak Ibu kalau melihat ada kesamaan enggak di 2 bagian ini? Tentang apa ini? Kalau kita ambil satu kata, di mana di 4 ayat itu sampaikan, itu satu kata tentang apa? Kira-kira ada yang bisa menebak atau mencoba menjawab tentang apa? Kalau yang di Markus tadi ada seorang yang bernama siapa? Simon orang Kirene yang dipaksa untuk memikul. Tetapi Markus jelaskan Bapak Ibu, Simon ini ternyata papa atau bapaknya siapa? Alexander dan Rufus. Lalu di Roma dikatakan Rasul Paulus benar-benar menghargai seorang yang bernama Rufus. Rufus ini anaknya siapa berarti? Anaknya siapa? Anaknya si Simon. Hubungannya apa berarti Simon dan Rufus ini? Ayah dan anak. Keluarga. Yang Kisah Para Rasul tadi. Ada yang bernama siapa? Timotius. Ibunya diketahui di mana? Di 2 Timotius. Namanya siapa? Yunike ibunya. Neneknya namanya. Ini juga apa Bapak Ibu? Lihat. Simon itu enggak pernah kebayang ketika dia datang ya ke Yerusalem, dia itu diminta untuk pikul salib. Enggak. Dia enggak berencana, wah oke, hari ini saya akan ke Yerusalem lewat jalan yang namanya Jalan Golgota. Nantinya saya di situ, tugas saya satu, saya gantikan orang yang bernama Kristus untuk pikul salib. Enggak pernah dia punya bayangan atau punya rencana semacam itu. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu dampaknya ke siapa Bapak Ibu? Pikul salib yang begitu memalukan itu berdampak dia menurunkan imannya kepada Rufus dan Alexander. Ya kan? Rufus dan Alexander. Sedangkan yang tadi Timotius
Itu Bapak Ibu, ini nanti yang jadi bahasan kita ya. Yang mana bernama Timotius ini. Dia lahir dari latar belakang ayah ibu yang berbeda imannya. Bapaknya orang Yunani. Orang Yunani itu tidak percaya kepada Kristus. Ibunya orang Yahudi. Ibunya orang Yahudi ini diturunkan dari siapa Bapak Ibu? Dari neneknya. Oh, menarik loh. Menarik. Orang-orang kalau sekarang ngomong, wah iya kamu jadi baik karena bapak ibumu baik. Loh, bacaan ini Timotius ini. Timotius itu bapaknya enggak baik. Timotius itu bapaknya penyembah berhala. Yang kerja keras siapa Bapak Ibu? Ibunya. Terus ibu-ibu ngomong, "Wenake bapak-bapak, kerja tok terus pulang tidur. Semua bagian di rumah bagian saya. Cek enaknya." Wah, tapi Bapak Ibu lihat, apakah firman Tuhan kemudian mencatat Ibu Yunike itu penuh keluhan. Ibu Yunike itu selalu komplain karena suaminya itu tidak pernah mengurusi Timotius? Enggak loh. Enggak dicatat semacam itu. Ya. Terus tadi yang siapa? Simon. Apakah dikisahkan istrinya Simon itu, walaupun juga bisa jadi ada ini ya Bapak Ibu ya, ada usaha, ada peran juga dari istrinya Simon. Tapi peran Bapak di sini itu sangat penting sekali. Simon orang Kirene yang menggantikan Kristus membawa salib. Itu enggak hanya sekedar dia bawa salib sudah kemudian pulang kecewa, waduh ngapain saya tadi ke Yerusalem? Di sana yang harusnya saya berdagang kok tiba-tiba saya diminta atau dipaksa untuk bawa salib. Tapi enggak loh Bapak Ibu. Ketika dia bawa salib itu, dia pulang ke rumah, dia turunkan iman itu kepada siapa? Anaknya. Ya. Sekarang kita mau bedah yang bagian Timotius ya. Menarik ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Menjadi seorang yang bertanggung jawab akan iman yang telah Tuhan anugerahkan itu tugas utama kita. Jadi kalau kita saat ini itu diberikan anugerah bisa percaya kepada Kristus, itu ada bagian lanjutannya, yaitu apa Bapak Ibu? Di dalam hak istimewa ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Orang Kristen itu bukan yang gini, ya sudah saya diselamatkan berarti terima kasih Tuhan udah ini bagianku. Bagian yang lain ya sudah urusannya sendiri-sendiri. Anakku ya sudah, biarkan udah. Yang penting saya sudah nyekolahkan, yang penting saya sudah beri makan, yang penting saya sudah kalau bisa memberikan les ya sudah, saya ya sudah nanti hidupnya yang lain udah urusannya. Dia bertanggung jawab. Loh enggak Bapak Ibu. Hak istimewa yang kita terima daripada Tuhan itu mengandung tanggung jawab yang besar. Ya. Seorang anak pun juga tidak bisa ngomong, waduh kenapa aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Enggak. Kalau Tuhan izinkan kita itu berada di keluarga yang saat ini kita ada, itu pasti ada rencananya Tuhan. Entah orang tua yang nantinya mendidik anaknya atau bisa jadi anaknya yang akan memenangkan orang tuanya. Dua hal yang nggak bisa diubah itu kan kelahiran kita dan kematian kita. Bukan tidak bisa diubah ya, kita nggak bisa pilih. Bisakah kita milih, saya lebih baik lahir di keluarga tuh semuanya serba ada? Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan itu izinkan kita saat ini berada di keluarga kita, Tuhan izinkan kita itu harus tinggal di tempat yang kita ini harapkan,
itu bukan apa ya, bukan hukuman, bukan. Itu ada rencananya Tuhan di situ buat kita. Dan tanggung jawab itu Bapak Ibu, tidak hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab anaknya. Bapak Ibu kalau kita baca 2 Timotius tadi ya, nenek dan ibunya itu bertanggung jawab penuh. Tapi Timotius juga punya tanggung jawab. Saat nenek dan ibunya itu menurunkan iman itu kepada Timotius, Timotius nggak kemudian wah lepas tangan lalu semaunya sendiri, enggak. Dia jaga iman itu, dia hidupi iman itu, dia tunjukkan teladan itu. Sehingga ini bukan kemudian tugasnya satu orang, enggak. Ini semuanya gitu. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul tadi itu kemungkinan besar ya beberapa penafsir, beberapa sarjana Alkitab itu sepakat bahwa Timotius itu dimenangkan dan juga keluarganya dimenangkan dalam arti menjadi Kristen saat kunjungan yang pertama Rasul Paulus. Jadi di yang Kisah Para Rasul ke-16 itu tadi, itu sudah kunjungan yang kedua. Sebelumnya Rasul Paulus pernah mendatangi kota Listra dan di situ Timotius bersama keluarganya dimenangkan. Walaupun Bapak Ibu perlu ingat, Timotius ini berasal dari keluarga Yahudi di mana ibunya benar-benar menjaga. Walaupun papanya timpang ya. Timpang itu bukan berarti papanya cacat secara fisik, enggak. Papanya seorang pagan. Papanya orang Yunani yang mana tidak pernah mengenal Kristus dan menganggap bahwa berita salib itu berita kebodohan. Itu Bapak Ibu bisa temukan di 1 Korintus ya. Rasul Paulus ngomong berita salib bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tapi bagi orang Yunani berita salib itu kebodohan. Loh, apa maksudnya? Orang Yunani itu mengandalkan otaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pernah mendengar tokoh-tokoh semacam Aristoteles gitu ya. Lalu kemudian Sokrates. Pernah dengar enggak? Atau baru dengar hari ini? Itu filsafat-filsafat Yunani yang pinter-pinter Bapak Ibu. Mereka itu pakai otak. Segala sesuatu kalau nggak bisa dinalar, segala sesuatu kalau nggak bisa dibuktikan, segala sesuatu kalau nggak masuk akal, sudah wis nggak perlu dipercayai. Buat apa percaya kepada anak seorang tukang kayu? Buat apa percaya kepada seorang yang disalib kemudian mati? Tiba-tiba kok ada berita katanya dia bangkit. Buat apa? Itu gak masuk akal. Makanya Rasul Paulus ngomong bagi orang Yunani berita salib itu suatu kebodohan. Jadi papanya itu gak berfungsi sama sekali dalam menurunkan iman Bapak Ibu. Ya. Timotius itu artinya ini beberapa sarjana Alkitab mengatakan Timotius itu nama Yunani ya, nama dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia itu kan namanya misalkan Joko itu ya, itu nama Indonesia ya Bapak Ibu ya. Sutanto itu nama Indonesia. Nah, Timotius itu nama dari bahasa Yunani yang memiliki arti seseorang yang menghormati Tuhan, one who honors God. Itu artinya. Nama dari Timotius ini. Ayahnya berasal dari bangsa Yunani, ibunya berasal dari orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi kawin gini? Kira-kira boleh enggak? Itu kan. Enggak bisa loh Bapak Ibu. Ini pernikahan yang dilarang oleh firman Tuhan. Pernikahan yang tidak pernah diizinkan oleh firman Tuhan. Perjanjian Lama melarang hal ini. Ya. Sangat melarang perjanjian Lama. Tetapi disinyalir mereka itu berada di ini. Kalau tadi beberapa penafsir mengatakan mereka berada di tempat yang mana komunitasnya itu ya sudah komunitas yang campur gitu loh Bapak Ibu.
komunitas yang sudah kemudian tidak di satu tempat orang Yahudi semua, enggak. Jadi akhirnya ya terjadilah pernikahan ini. Pernikahan beda keyakinan semacam itu. Padahal hukum Yahudi melarang dengan tegas kalau sampai orang Yahudi menikah dengan bangsa di luar Yahudi. Ya. Orang Yahudi menikah dengan bangsa di luar Yahudi itu dilarang keras. Bahkan Rasul Paulus ya beberapa waktu lalu yang pernah saya sampaikan itu kan ngomong gini, kalau Rasul Paulus ya, Rasul Paulus itu aku bukan Tuhan ya. Aku bukan Tuhan. Bagi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada setiap jemaat, dengarkan. Ini yang ngomong aku bukan Tuhan. Kalau sampai sudah ada pasangan yang menikah beda kekristenan dan orang di luar Kristen, kalau kedua-duanya itu masih mau bersama, jalani hidup itu. Itu Rasul Paulus ngomong. Jadilah terang bagi pasanganmu, bagi anggota keluargamu. Ya. Tetapi kalau misalkan salah satu itu mau minta pisah, Paulus ngomong tidak apa-apa. Itu Rasul Paulus yang ngomong. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan kan dilarang gitu ya. Perjanjian lama, di kitab Keluaran, di kitab Ulangan itu mengatakan dengan jelas, hai orang Israel, jangan kamu ambil perempuan-perempuan di luar bangsamu, jangan kamu berikan anakmu kepada bangsa-bangsa di luar kamu. Itu jelas sekali. Tapi Paulus mengatakan ya di Korintus itu, aku bukan Tuhan memberikan kelonggaran. Memberikan kelonggaran itu bukan berarti begini ya Bapak Ibu. Oh ya wis nek ngono sekarang saya tak menikah dengan orang di luar itu. Lunda, ini bagi seseorang yang sudah menikah. Kalau belum bagaimana? Ya jangan. Itu loh. Kalau belum ya jangan. Jangan mencoba-coba. Kalau sudah terlanjur dan dua-duanya itu mau hidup bersama, jalani itu. Tapi kalau sampai ada satu yang minta pisah, terutama orang yang di luar itu minta pisah, nggak apa-apa. Itu Paulus ngomong semacam itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya, Keluaran itu ngomong semacam ini. Keluaran pasal 34, jangan engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Lalu di Ulangan juga ngomong, jangan kamu kawin-mengawin dengan mereka. Ini larangannya. Tadi kalau kita lihat kenapa loh sampai ibunya Timotius itu akhirnya menikah dengan orang Yunani. Kemungkinan mereka berada atau ibunya Timotius ini berada di tempat yang komunitasnya itu sudah bercampur baur. Terpisah. Sehingga akhirnya ya dia menikah di situ. Tapi Bapak Ibu hebatnya bagaimana tadi? Ibunya ikut-ikutan enggak? Dengan kepercayaan bapaknya. Ikut enggak Bapak Ibu? Enggak loh. Ya. Ibunya Timotius menyadari, saya enggak bisa menerapkan hukum Yahudi secara ketat terhadap Timotius. Dalam hal apa contohnya? Dalam hal sunat. Ya. Sunat yang secara lahiriah itu, kalau orang Yahudi itu kan ketika di keluarga Yahudi, ketika anak laki-laki itu lahir, hari ke-8 dia harus disunat. Ini. Tetapi bagi Timotius enggak. Karena apa? Bapaknya orang Yunani soalnya. Tapi yang dia bisa lakukan apa Bapak Ibu? Dia didik anak ini hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dia enggak bisa lakukan ritual sunat itu, tapi dia bisa lakukan yang lain. Dia ambil bagian yang lain. Membawa Timotius ini kenal Tuhan yang benar. Mempersiapkan Timotius ini loh. Kamu memang ini ya, ibu nggak bisa lakukan ritual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kamu harus kenal Tuhanmu. Sampai di masa mudanya dia ketemu dengan Kristus. Itu bekalnya dari mamanya Bapak Ibu. Nggak bisa main-main. Papanya nggak berfungsi loh. Bapaknya nggak berfungsi sama sekali.
Di mana bapaknya? Oh, bapaknya pagan kok. Bapaknya tidak percaya Tuhan kok. Menurunkan apa? Dalam hal firman? Enggak. Terus ibunya protes, diam? Enggak. Loh. Kalau kita menghadapi gini gimana? Ini rumit dan sulit loh. Kalau sudah dalam keluarga, papanya tidak berfungsi dalam menurunkan dan menjaga iman, terus ibu bagaimana? Diam? Ibu mengeluh? Enggak loh ini Bapak Ibu. Dia pegang anak itu. Enggak apa-apa nak. Ya. Sakramen-sakramen ritualitas Yahudi enggak apa-apa, kita enggak bisa lakukan. Tapi kamu harus tahu Tuhan yang benar itu seperti apa. Dia pimpin anak itu, dia pegang anak itu, dia didik anak itu, dan itu berbuah. Di bagian bawah nanti kita akan melihat beberapa tokoh, di antaranya salah satu bapak gereja yang cukup hebat gitu ya. Sama, mamanya itu taatnya luar biasa, tapi bapaknya penyembah berhala. Itu pergumulan yang, ya Bapak Ibu. Nah, mengenai janganlah engkau mengawin dengan orang-orang yang tidak satu kepercayaan. Itu memang Tuhan kenapa kok melarang semacam itu. Bapak Ibu kalau ingat kisahnya Bileam. Ya. Bileam itu diminta untuk mengutuki orang Israel. Tapi bisa enggak Bileam mengutuki? Enggak bisa loh. Cuman dia itu beri nasihat kepada Raja Moab yang namanya Balak seperti ini. Kamu ngerti ya? Orang Israel itu enggak bisa dikutuk. Kalau orang Israel dikutuk, waduh Tuhannya marah pasti. Dan kan memang benar, kita kan lihat ya. Sampai keledainya itu ngomong, kenapa kamu pukul aku? Gitu loh. Kalau keledai itu ketika dalam perjalanan tidak nunduk, Bileam dibabat sama malaikat Tuhan itu kan. Cuman Bileam ngomong gini sama Balak, ada satu kelemahannya. Ya, kamu adakan pesta, ajak mereka kawin campur, ajak mereka untuk persembahan berhala, pasti katut nanti. Dan itu benar loh Bapak Ibu. Cara seperti itu, kawin campur, kemudian makan pesta penyembahan berhala, itu dilakukan oleh orang-orang Moab kepada orang Israel. Sehingga orang Israel saat itu jatuh dalam dosa. Itu kitab Wahyu mencatat, ya, kitab Bilangan juga mencatat. Bapak Ibu kalau ingat salah satu surat kepada 7 jemaat itu, yang di jemaat Pergamus itu, ingat kejadian saat Bileam membujuk Balak agar bisa ini. Orang Israel itu jatuh dalam penyembahan berhala dan juga kawin campur persinahan itu. Itu kelemahannya. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan jangan sampai pernikahan itu beda. Lalu yang di Ulangan 17, ini kepada raja. Bapak Ibu ingat raja siapa yang paling bijaksana? Raja Salomo. Firman Tuhan itu sudah katakan, raja itu istrinya cuma berapa bolehnya? 1. Tapi raja-raja Israel istrinya berapa? Lebih dari 1, banyak, wake. Ya, Bapak Ibu keluarganya Raja Daud itu juga, Raja Daud itu bukan dalam situasi yang keluarga damai sejahtera gitu, enggak loh. Anaknya saling membunuh, ya, anak laki-lakinya memperkosa adiknya dari beda ibu. Pernah baca kan itu, Tamar itu diperkosa kakaknya. Lalu kakaknya Tamar yang dari satu ibu bunuh kakaknya ini. Bapak Ibu kalau kita punya anak semacam itu ya apa ayo? Tak dari kecil tak peletet aja gitu ya, misalkan ya, gak usah urip ya. Loh, tapi itu dialami Daud loh Bapak Ibu.
Karena apa? Daud di satu sisi melanggar, punya istri lebih dari satu. Ngopeni satu wae wangele masalah, lebih dari satu. Salomo itu Alkitab mencatat istrinya 700, gundiknya 300. Bagaimana itu? Makanya di akhir hidup Salomo, hatinya itu bukan lagi kepada Tuhan, tapi hatinya kepada berhala-berhala sembahan istri. Firman Tuhan padahal katakan, kamu boleh minta raja. Walaupun ketika dia minta raja, itu orang Israel itu ngomong gini, aku ndak mau Tuhan, aku pengen seperti bangsa-bangsa lain. Itu kan yang dicatat di 1 Samuel. Tapi Tuhan sudah ngomong, ya, raja itu cuman satu. Ya, jangan banyak-banyak, ya bukan, ya, memang ndak boleh banyak-banyak, satu saja Bapak Ibu ya, satu. Lalu Paulus ngomong di Perjanjian Baru, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ini bahayanya ya Bapak Ibu ya. Ini bahayanya kalau sampai ini terjadi pernikahan beda keyakinan. Lu saya sudah terlanjur ya apa gini nih. Saya dulu enggak pernah baca firman, enggak ngerti. Sekarang sudah terlanjur, anak saya sudah besar, apakah saya harus berpisah? Kalau kondisinya semacam itu, ingat prinsipnya Rasul Paulus tadi. Ketika pasangan kita itu mau hidup bersama, ya jalani itu. Tapi jangan sampai katut loh Bapak Ibu ya. Ingat ini ibunya Timotius itu enggak katut dengan kepercayaan bapaknya. Ibunya Timotius tetap ikut Tuhan. Nah, dua orang ini, Eunike dan Lois, itu berjuang dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjalankan apa yang firman Tuhan katakan. Ulangan itu mencatat Bapak Ibu, kalau kamu punya anak, didiklah anakmu itu ketika kamu ada di rumah, ketika kamu ada di ladang, ajari. Jangan dibiarkan. Perkatakan Taurat itu setiap saat. Ketika kamu di jalan ngomong, ketika kamu ada di rumah ngomong. Jangan, wes kamu sana, saya sini. Ya. Terus gimana kita ketemuan? Lewat WA, ayo ketemuan. Loh, satu rumah loh Bapak Ibu. Enggak pernah ketemu. Saya kadangkala dikritik istri saya juga ya saya terima juga, memang benar kritiknya. Saya pegang HP, anak saya pegang HP, yang kecil itu kadangkala juga pegang. Loh, deloken. Wis gak ono sing saling menyapa ya itu. Loh kita ini satu rumah, rumahnya ya nek besar, rumahnya kecil kadangkala gak saling sapa. Apalagi kalau rumah yang sudah punya kamar sendiri-sendiri. Parah. Bisakah kita lakukan ini? Tuh. Mamanya Timotius dan neneknya itu pegang benar-benar firman Tuhan ini. Mereka ingat apa yang dikatakan Mazmur, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya seturut dengan firman Tuhan. Mereka ingat apa yang dikatakan oleh Amsal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi mamanya itu enggak biarkan Timotius itu jalan semaunya sendiri Bapak Ibu. Enggak. Mamanya menyadari tanggung jawabnya. Neneknya, loh ingat ya, banyak orang yang kemudian mengatakan, ya sudah, wong saya sudah, wis inilah cucu. Cucu itu kan bagiannya siapa? Bagiannya bapak ibu Mbahnya ya sekarang sudah duduk-duduk, makan roti, mbahnya duduk-duduk, minum kopi. Nah, loh tapi enggak loh Bapak Ibu. Neneknya itu berperan juga. Sebelum kita dipanggil Tuhan, berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kakek nenek itu boleh, duduk. Waktunya makan kok sambil itu, boleh. Kakek nenek boleh mengingatkan, sudah baca firman belum? Atau jangan-jangan kakek neneknya juga mainan HP.
Ya, misalkan ya, kakek neneknya juga nonton. Waduh, jadi nggak jadi teladan. Paulus tadi kan ngomong, iman yang murni yang telah ada dari nenekmu dan juga dari ibumu. Berarti Timotius ini nyontoh siapa? Nyontoh neneknya, nyontoh ibunya. Dia nggak contoh bapaknya. Karena memang bapaknya bukan orang percaya. Ibunya dan neneknya tidak kecewa meskipun punya mantu dan punya suami yang bukan orang percaya. Ibunya enggak kemudian putus asa lalu ya wis lah, wis gak apa-apa lah. Hilang-hilangan anak misalnya, lu enggak Bapak Ibu hilang-hilangan anak. Enggak. Dia pegang penuh tanggung jawab itu. Ya. Bapak Ibu yang sudah jadi nenek, yang sudah jadi kakek, itu tanggung jawabnya belum berhenti. Belum. Ya. Belum berhenti. Yang bisa dilakukan apa? Misalkan mendoakan, bisa. Atau waktu jalan-jalan sama cucunya, dengarkan kata oma, dengarkan kata opa, dengarkan kata mbah ini. Ceritakan firman itu. Itu tanggung jawab loh Bapak Ibu. Seorang penafsir itu mengatakan gini ya. Dia dididik sejak kecil tidak hanya misalkan saja dia minum susu dari ibunya, tapi juga apa? Hal-hal yang spiritual diajarkan sejak kecil itu. Walaupun dia tidak dapatkan didikan itu dari bapak, dia dapatkan didikan itu dari mama. Penulis yang bernama Octavianus Winslow itu pernah nulis ini, Ministry of Home, menyoroti betapa pentingnya peran ibu di sini ya. Ibu itu pusat yang ada di rumah. Mungkin ibu itu memang tidak disebut kepala rumah tangga, memang benar enggak disebut. Tetapi seorang ibu itu hatinya dari rumah itu. Jadi rohnya rumah itu berada di tangan seorang ibu. Kenapa kok bukan bapak? Kenapa harus ibu? Winslow itu mengatakan begini Bapak Ibu. Seorang, ya halo, enggak ya. Seseorang itu menjadi apa dia itu sekarang, ya. Itu karena didikan, doa, dan juga teladan dari seorang ibu. Ya memang kita tidak boleh kemudian gini ya Bapak Ibu ya. Loh kok itu ada orang tua yang buang anaknya. Ya itu mungkin sepersekian persen lah. Ada juga orang yang semacam itu gitu ya. Ada juga. Ibu-ibu yang mana tidak bertanggung jawab terhadap anaknya itu juga ada. Walaupun mungkin kalau di persentase lebih banyak bapak daripada ibunya ya yang lebih tidak bertanggung jawab. Tapi apakah ada ibu yang nggak bertanggung jawab? Juga ada. Kita nggak bisa menutup mata karena kejadian itu memang benar-benar ada. Kita ditunjukkan di info, di berita bahwa bagaimana ibu ya karena kecewa mungkin ya dengan pasangannya akhirnya anaknya dipukuli, anaknya wah itu juga ada, tapi apakah contoh-contoh semacam itu membuat kita melalaikan atau mengabaikan tugas kita? Enggak, justru enggak. Kalau dulu pernah lakukan kesalahan, ya sudah berhenti, stop, bertobat, sekarang diperbaiki. Itu kan, itu prinsip kebenaran firman. Orang itu enggak ada yang sempurna ya. Manusia sejak lahir itu dia lahir dalam dosa, tidak ada yang sempurna. Bisakah dia buat kesalahan yang besar? Bisa. Tapi setelah itu berhenti. Kalau Tuhan masih izinkan kita ini hidup atau kita ini bisa diperbaiki, ya sudah berhenti. Jalani hidup yang baru itu dengan penuh tanggung jawab sudah. Yang lama itu ya, jadikan pelajaran lah. Itu dijadikan pelajaran. Tapi tidak berhenti di situ. Tetap berjalan. Gitu ya. Nah,
Satu lagi penulis yang bernama Ryle, Bapak Ibu ya. Ryle itu dia buat gini, bukunya itu judulnya Duties of Parents, tugas dan tanggung jawab orang tua. Ada 17 ya, tapi saya coba tulis di sini berapa? 6 yang ya bisa mewakili lah. Yang pertama, orang tua itu bertugas mendidik anak berjalan di dalam jalan yang seharusnya dia lakukan, bukan yang dia mau. Beda ya. Orang tua itu wajib mendidik anak di jalan yang harusnya dia lakukan, bukan yang dia mau. Kalau yang dia mau itu banyak Bapak Ibu. Saya mau ini, tapi itu bermanfaat enggak? Enggak, ya enggak usah. Yang kedua, orang tua itu wajib mendidik, mengajarkan anak untuk mengenal firman Tuhan. Orang tua wajib mendidik, mengajar anak apa yang disebut redeeming the time, menebus waktu. Menebus waktu itu artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kan banyak anak itu gini Bapak Ibu, saya enggak punya banyak waktu untuk ini. Lah bener, nah ayo hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu di debat masalah waktu gitu, suruh duduk, ayo hitung-hitungan, bangun jam berapa? Jam 5, loh ngapain kok bangun jam 5, jam 4 kan bisa. Nah, ya. Terus tugasmu apa saja, di sekolah berapa jam? Sekolah itu kan hitunglah, jam 6:30 ya, berangkat katakanlah paling pagi jam 6 dari rumah. Jam 6, selesai sekolah jam berapa? Jam 3. Ya, berarti nanti sampai pulang rumah jam 4. Ya, jam 4 sampai tidur malamnya jam berapa? Jam 10, 6 jam itu buat apa? Itu namanya menebus waktu. Buat HP-an, buat les, apakah les tiap hari? Katakanlah kalau les tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, les. Sabtu les enggak? Sabtu itu loh sekolah libur. Ya kan? Surabaya itu sudah menetapkan bahwa Sabtu itu sekolah libur. Kalau Bapak Ibu ada anaknya ngomong, Pak aku Sabtu ya sekolah apa itu ya. Mungkin ini loh ekstra itu ya. Kalau ekstra iyalah ekskul. Tapi apakah sampai siang? Enggak juga. Minggu mah aku sekolah minggu ya benar nek minggu sekolah minggu di gereja ya. Ayo cobalah hitung-hitungan waktu. Kalau anak-anak itu mau berdebat masalah waktu, saya sudah enggak punya waktu lagi. Bersihkan rumah ya enggak punya waktu lagi. Tapi kalau dulin sama temannya, waktu ini enak-enak ya. Lu ya kan, ayo hitung-hitungan waktu. Lu Bapak Ibu itu jangan mudah dan jangan menyerah. Jangan mudah menyerah itu tadi kalau di debat anak. Ini anak-anak ya, tak ajari juga cara berdebatnya. Bukan, tapi kan harus macam itu. Ayo kalau mau hitung-hitungan waktu, kamu bangun jam berapa? Jam 5, ya bangun kok jam 5. Ikutlah teladan Kristus itu, bangun pagi-pagi sekali. Enggak bisa ngantuk, tidurmu jam berapa? Ya gimana bisa bangun pagi kalau tidurnya jam 12 malam. Terus ngapain dari pulang sampai jam 12 malam itu ngapain saja? Apakah benar kerjakan tugas ataukah nonton? Nah, banyak mananya, ayo. HP itu kalau mau dicek, sekarang kan HP yang terbaru itu ada kesehatan digital ya kalau nggak salah. Itu kan bisa dibuka. Aplikasi apa yang sering dibuka? Coba ini yang anak-anak ini. Aplikasi apa yang sering dibuka? Dalam satu hari. Berapa jam kamu buka WhatsApp? Berapa jam buka YouTube? Dan YouTube itu kamu gunakan untuk apa? Apakah untuk melihat renungan ataukah nonton basket? Senengannya anak saya itu ya. Gak apa-apa. Berapa jam sih? Redeeming the time. Bapak Ibu kalau baca artikelnya seorang yang bernama Richard Baxter ya, how to spend time with God. Itu dia ngomong satu hari berapa banyak sih waktu yang kita gunakan untuk Tuhan.
dia tunjukkan tuntunannya. Pagi bangun langsung ingat Tuhan. Kalau di kantor pun yang sudah bekerja, ada waktu ingat Tuhan. Itu namanya redeeming the time. Rahel ini menyoroti hal itu. Kalau orang tua tidak bisa mengarahkan anak untuk menebus waktu, ya bisa jadi anak itu nanti sembarangan dalam pengelolaan waktu. Pasti akan kacau. Pasti akan kacau. Makanya Bapak Ibu beberapa waktu lalu ya, salah satu kepala daerah itu memasukkan anak-anak itu ke barak. Wis ben ngerti caranya diajari waktu. Ngikuti enggak? Salah satu kepala daerah di daerah Jawa Barat, itu anak-anak SMA itu dibawa ke barak militer Bapak Ibu. Walaupun itu banyak pro kontra ya. Tujuannya apa? Biar anak itu ngerti, ini loh caranya menggunakan waktu yang baik. Bangun itu pagi. Bangun nek liburan jam 10 lagi tangi Bapak Ibu. Melungker gini, ngapain gitu loh. Gak bangun-bangun, setelah bangun yang dipegang apa? Ya kalau setelah bangun berdoa, setelah bangun dipegang HP ini. Iya nek HP ini baca firman Tuhan, enggak. Kita survei sih, berapa di sini yang bangun pagi, pegang HP, buka Alkitab. Yes. Pegang HP, buka Alkitab loh ya, bukan pegang HP, buka WA, bukan. Bukan pegang HP, buka Instagram, bukan. Pegang HP, buka Alkitab. Berapa persen yang di sini? Ya. Itu kadang-kala kita sering gagal lah ya dalam hal menebus waktu. Tapi bukan berarti itu terus boleh dilanjutkan, bukan enggak. Belajar bertahap. Ya, Rahel itu menyoroti hal itu Bapak Ibu. Train them to a habit of always redeeming the time. Ajarkan anak-anak itu untuk selalu punya kebiasaan menebus waktu. Ini bukan hanya kelemahannya anak-anak, tapi kelemahan kita semua juga. Kita itu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting. Kalau mau tahu bagaimana caranya menggunakan waktu yang efektif, Bapak Ibu tadi hitung itu. Itu kan 24 jam kan, satu hari semua dapat 24 jam kan. Apakah ada yang dikurangi Tuhan jadi 22 jam? Semua dapat 24 jam, hitung saja. Mulai dari pukul 12 malam, nanti sampai pukul berapa bangunnya dihitung. Saya bangunnya misalkan pukul 6 pagi, berarti 12 sampai 6 itu 6 jam saya pakai untuk apa Bapak Ibu? Tidur tok. Nah, tidur. Terus mulai aktivitas pukul berapa? Efektif enggak itu? Dihitung waktu itu. Terus diperbaiki, oh ya sudah kalau gitu saya tarik. Saya bangunnya enggak boleh pukul 6, saya harus biasakan bangun lebih pagi. Itu cara redeeming the time. Dan itu harus dimulai. Harus dimulai. Jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu. Itu enggak akan menolong kita bertumbuh dalam Tuhan. Enggak. Tuhan Yesus itu waktu ketika dia hidup di dalam dunia, diajarkan bagaimana cara menebus waktu. Enggak ada loh Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Kita baca enggak? Pernahkah kita baca Tuhan Yesus itu leye-leye gitu? Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada waktunya bagi Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu kemudian duduk bercakap-cakap terus ngerasani. Enggak. Ketika dia bercakap-cakap dia sampaikan firman. Tapi ketika kita sekarang bercakap-cakap kita ngomong ke orang lain. Ya enggak. Kita itu lebih pandai membicarakan orang lain daripada kita lebih pandai membicarakan firman Tuhan. Nah, itu kelemahan. Kalau saya ngomong kita, itu salah satunya saya gitu Bapak Ibu ya. Itu yang harus introspeksi juga kan. Harus introspeksi di situ. Ini loh. Eunike dan Lois menggunakan waktu dengan baik sekali. Sehingga anak ini walaupun bapaknya itu tidak bisa berperan, tapi tetap bisa dididik dalam Tuhan. Eunike tentu saja tidak ingin mengalami hal yang sama seperti keluarga Imam Eli.
Bapak Ibu ingat keluarga Imam Eli? 2 anaknya itu kan meninggal. Tapi kenapa kok Imam Eli itu disoroti? Karena Imam Eli itu membiarkan. Imam Eli itu membiarkan anaknya hidup dalam kekacauan. Papa nggak berfungsi, mama berfungsi, itu masih sangat baik. Papa nggak berfungsi, mama nggak berfungsi, ya sudah wis jadinya nggak karu-karuan. Kita harus kenali kalau misalkan pasangan kita tidak berfungsi, ya saya yang harus berfungsi. Jangan menyalahkan orang lain, enggak, itu nanti tanggung jawabnya pribadi kok. Tuhan kenapa kok saya harus dapat pasangan semacam ini? Ya kenapa dulu mau kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Kenapa kok saya harus nikah dengan orang ini? Ya kenapa dulu mau gitu loh. Ya sekarang udah berjuang. Kan kita yang memilih dulu. Kita kan yang menentukan dulu. Ada seorang yang bernama Lord Byron, Bapak, BYRON. Nanti bisa dicari ya yang biasanya sering googling itu. Dia mendapatkan perlakuan buruk dari mamanya. Lord Byron ini anaknya punya keterbatasan, timpang gitu loh. Tapi mamanya itu pernah mengucapkan kata-kata yang gini, "Get out of my way, you lame brat." Itu artinya dia menghardik, dia menghina kecacatan Lord Byron. Sehingga Lord Byron ini dia adalah seorang penulis gitu ya, tapi rusak sekali hidupnya. Gara-gara apa Bapak Ibu? Mamanya memperlakukan dia semacam itu. Ya. Perkataan itu bisa membuat orang jadi hidupnya tidak karu-karuan. Atau contoh lain ya, Bapak Ibu pernah dengar seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Siapa itu? Ayo. Thomas Alva Edison itu yang menemukan cikal bakal ini ya, lampu ini, light bulb. Thomas Alva Edison itu, ya, menurut ini ya catatan historian para sejarawan, dia itu baru menemukan surat ketika mamanya sudah meninggal. Dia menemukan surat semacam ini Bapak Ibu. Jadi ketika dia kecil, Thomas ini bukan anak yang pinter, bukan. Kalau mungkin sekarang ya IQ-nya ya rendah lah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang mungkin akademiknya nggak terlalu bagus, nggak perlu kecewa. Ini cerita Thomas Alva Edison. Jadi sampai sekolah itu kirim surat ke mamanya. Sekolah itu kirim surat ke mamanya, lalu mamanya itu ngomong gini, ini yang diingat-ingat oleh Thomas Alva Edison. Sekolah nggak bisa lagi mengajar kamu, karena kamu itu pinter sekali. Itu kata mamanya Bapak Ibu ya. Jadi kamu sekarang belajarnya sama siapa? Sama mama. Padahal ketika surat itu dibaca Edison saat mamanya sudah meninggal, dia temukan surat itu. Surat itu ngomongnya bagaimana Bapak Ibu? Surat itu diberikan ke orang tuanya, maaf kami tidak bisa didik anak Bapak Ibu karena anak Bapak Ibu terlalu bodoh di sekolah. Benar. Bisa search nanti ya. Itu surat yang dibaca Edison. Coba kalau saat itu mamanya ngomong, "Oh niku ancene gak wis. Sekolah remedi tok ae gitu ya misalkan ya. Nilai itu do re mi fa sol, gak sampai la gitu misalkan ya." Tahu ya, do re mi fa sol itu berarti nilainya berapa Bapak Ibu? Terakhir 5. Coba jadi apa anak ini? Tapi mamanya itu ngomong gitu loh. Sekolah, kamu sekarang belajar sama mama karena kamu itu terlalu pinter di sekolah. Sudah sekolah enggak bisa didik lagi kamu. IQ-mu terlalu tinggi. Loh, mamanya lo ngomong gitu Bapak Ibu. Untuk menjaga anak ini. Edison kalau nemu surat itu kan harusnya, waduh ngapain ya saya temukan lampu sejarno tak kayak peteng aja misalkan gitu ya. Untuk misalkan dendam kepada gurunya, kepada sekolahnya. Loh Edison itu ini loh, kita terang ini. Itu kan kontribusi dari Thomas Alva Edison. Ayo, kita berhutang kepada seseorang yang waktu sekolah itu ditolak sama sekolah. Dikeluarkan.
Kalau ibu-ibu di sini nerima surat panggilan dari sekolah kan keder yo. Iki ono opo ya sama anak aku? Kan biasanya gitu. Orang tua itu kan paling wis waduh dipanggil lagi. Waduh itu lagi. Ini terima surat tulisannya, maaf kami tidak bisa lagi mendidik anak Bapak Ibu karena terlalu. Nah itu tadi ya. Yes. Edison waktu itu, coba googling ya, bener enggak nanti? Kalau nanti ada yang salah bisa dikoreksi ya. Nah, lalu ada lagi, ini ada contoh-contoh yang dari kekristenan. Bapak Ibu kenal seorang yang bernama Agustinus. Agustinus itu bapak gereja. Bapak gereja yang cukup besar, yang cukup terkenal gitu ya. Agustinus itu ternyata lahir dari mamanya setia tapi papanya juga bukan orang percaya. Dan Bapak Ibu yang mengherankan ya, yang kalau Bapak Ibu baca ini bukunya yang berjudul Confession. Agustinus itu nulis banyak buku. Confession itu Agustinus ini hidup masa mudanya ndak karu-karuan sama sekali. Terus kacau hidup, mungkin karena niru bapaknya ya, bisa jadi. Tapi mamanya itu setianya bukan main. Mamanya itu tiap hari berdoa mohon agar Agustinus ini bisa diubah Tuhan. Dan Bapak Ibu, ya doanya seorang ibu itu tembus ke surga loh Bapak Ibu. Loh sungguhan. Doanya itu dijawab oleh Tuhan. Saat dia meninggal, dia lihat anaknya itu sudah berubah. Dan dia jadi bapak gereja yang sangat besar. Nama mamanya itu Monica. Sin Monica itu orang yang dihargai benar-benar oleh kekristenan awal. Karena doanya yang tidak pernah berhenti kepada anak yang kurang ajar. Anaknya kurang ajar loh Bapak Ibu. Agustinus itu masa mudanya tidak karu-karuan sebelum dia berubah ya. Sebelum dia dijamah Tuhan, kacau hidupnya. Tapi mamanya nggak putus asa. Mamanya bukan, ya wes lah wes, gak apa-apa wes, dah. Kamu mau rusak-rusak, oh enggak apa-apa. Enggak. Tapi mamanya tetap mendoakan anak ini. Papanya timpang papanya. Timpang itu bukan cacat fisik ya, bukan. Papanya enggak berfungsi. Wong papanya hidden kok. Papanya pagan. Tapi mamanya berdoa. Kalau mau contoh-contoh lain, waduh mengharukan sekali ya. Ada seorang anak yang jalan gini di depan kamar mamanya, dia dengar mamanya berdoa. Berubah langsung anak itu. Coba nek mamanya gak berdoa, ayo. Terus mamanya gak tahu ngapain gitu. Apakah akan berubah anak itu? Enggak. Musa, ya. Bahkan Musa itu kalau siapa? Mamanya Musa itu nuruti kemauan Fir'aun, harusnya anak ini diapakan Bapak Ibu? Dibunuh kan? Tapi dia simpan anak itu, dia sembunyikan anak itu. Bahkan ketika dia harus Musa itu ditaruh di tempat untuk di mana di Sungai Nil, dia minta sama anaknya yang perempuan, tolong lihat adikmu sampai mana itu. Itu kan perjuangan ibunya itu. Sampai begitu. Lalu Fir'aun ngomong apa putrinya? Ini coba berikan aja ke ibu orang Israel, ibu orang Yahudi agar disusui, agar dididik. Iman yang diturunkan ada tanggung jawab, Bapak Ibu. Bukan diam saja. Bukan diam saja. Bagaimana pergumulannya Hana? Ketika dia tidak punya anak. Lalu diejek terus oleh ini, siapa? Penina. Penina itu istrinya Elkana yang lain. Bagaimana pergumulannya Hana? Lalu saat dia punya anak, dia serahkan, dia didik jadi seorang yang bernama Samuel yang luar biasa itu. Pergumulannya bagaimana? Dia berjuang sendiri loh. Berjuang sendiri. Bukan berarti, terus berarti enggak ada bapak yang, enggak ya. Tadi kan kita baca ya, Simon orang Kirene itu, terus Bapak Ibu juga baca Yosua. Yosua itu wah luar biasa. Di akhir kitab Yosua dia ngomong, kamu boleh pilih
Kepada siapa kamu mau beribadah? Allahmu yang ada di seberang sungai Efrat itu, tapi kamu perlu ingat, aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu perkataannya Yosua. Orang laki-laki yang dipakai Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi peran itu nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa bebankan kepada satu pihak, enggak. Tapi kalau satu pihak itu memang tidak berfungsi, ya kita harus ambil alih. Kita harus ambil alih. Tapi kalau dua-duanya sehat, ya dua-duanya yang harus. Salah satu enggak sehat, ya salah satu yang ambil alih. Bukan kemudian komplain, bukan komplain. Nah, ini sekarang ini ke anak. Kadang-kala kan gitu ya, anak itu sering komplain aja keadaan orang tuanya. Wah aku nggak bisa semacam ini, enak itu sana. Temanku bisa semua dapat gini. Ini Timotius Bapak Ibu. Timotius itu tidak pernah mengeluh dia punya papa yang tidak kenal Tuhan. Enggak. Tapi dia bertanggung jawab. 2 Timotius tadi mengatakan bahwa imanmu yang murni. Rasul Paulus ngomong, ingat imanmu yang murni. Berarti di bagian Timotius, dia juga kerjakan tanggung jawabnya. Dia ikuti otoritas dari orang tuanya. Dia dengarkan, dia kerjakan apa yang orang tuanya ajarkan. Unfeigned faith. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ngomongnya unfeigned faith. Dia perhatikan benar-benar hal itu. Seorang anak itu punya tanggung jawab juga. Kalau keluargamu itu keluarga yang enggak berperan, bukan berarti kita ini kemudian juga sudah wes semau kita sendiri, enggak. Ini Timotius menunjukkan ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan juga. Sejak kecil iman itu dia pegang, sejak kecil iman itu dia lakukan, dan ketika dia bertumbuh, iman itu dia kerjakan. Makanya Rasul Paulus kan di bagian lain ngomong, jadilah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu kan ngomong kepada Timotius. Timotius kamu ini masih muda, tapi jangan sampai kemudaanmu itu dilecehkan orang. Tapi jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam semua hal jadilah teladan. Anak ini hebat sekali. Dia tunjukkan hal itu. Dia tanggung jawab hal itu. Jadi anak itu juga punya tanggung jawab pribadi. Punya tanggung jawab pribadi. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ikut seminar itu ada pembicara yang semacam ini Bapak Ibu. Menyoroti ya, dia punya anak lalu ya juga ini anaknya itu kok enggak dewasa sampai dia sudah sistem supportnya itu dia kalau sejak kecil dia sudah dididik gini. Sejak kecil nih tapi enggak mandiri. Tapi bukan berarti dia diam kemudian waduh ya wis menyerah. Sampai akhirnya tahu kapan mandirinya. Kelas 2 SMA baru bisa mandiri. Pembicara itu ngomong, saya baru bisa menyadari, saya melihat bagaimana buah itu muncul ketika anak saya itu kelas 2 SMA. Bahkan mungkin sekarang Bapak Ibu ya, kalau kita punya anak sampai kuliah gak mandiri-mandiri, gitu ya, misalkan saja, bukan berarti kita itu diam. Ada salah satu pertanyaan dari peserta itu ngomong gini, bagaimana sekarang anak saya sudah dewasa, tapi juga ya nggak seperti yang diharapkan oleh orang tua. Bapak Ibu, yang namanya anugerah Tuhan itu bisa menjamah anak itu. Ya. Anugerah Tuhan itu bisa bekerja. Bapak Ibu kalau ingat kisah penjahat yang ada di salah satu samping kanan Tuhan Yesus itu ya, samping ketika Tuhan Yesus disalib, dia terima anugerah itu ketika ada disalib loh, Bapak Ibu. Bukan berarti, wah kan terlambat ini saya tidak bisa lagi didik anak saya. Enggak. Kalaupun anak kita itu sudah bertumbuh tapi dia kelakuannya enggak seperti yang diharapkan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu bisa menjamah anak itu kapan saja. Ya.
Bahkan pembicara itu sampai gini Bapak Ibu. Saya itu akan berdoa ya, kalau anak saya berjalan misalkan tidak seturut dengan kehendak Tuhan, doanya gini. Dan ini jadi pelajaran bagi saya. Tuhan, hajar anak saya seturut kehendak Tuhan agar dia kembali. Pernahkah orang tua berdoa semacam itu? Tuhan, bawa anak saya kembali dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan perlu hajar anak itu, hajar anak itu. Kalau Tuhan perlu pukul anak itu, pukul anak itu Tuhan. Wih, saya doane mama rek koyok ngene. Kita kan seringnya berdoa, Tuhan tolong anak saya, berkati anak saya, berikan kepandaian anak saya. Tapi kita lupa kalau anak itu menyimpang, doanya itu harus seperti itu loh Bapak Ibu. Tuhan ya, ketika dia berjalan di luar kehendak Tuhan, kalau Tuhan perlu pukul anak itu Tuhan. Kalau Tuhan perlu hajar anak itu Tuhan. Agar dia kembali kepada Tuhan. Karena satu poinnya, ya, Tuhan itu lebih mengasihi anak kita daripada orang tua mengasihi anaknya. Ya, Tuhan itu lebih mengasihi anak kita. Ya, kita harus mengasihi, harus. Tapi Tuhan itu lebih mengasihi dia. Jadi jangan sedih kalau misalkan kita lihat anak kita diajar Tuhan itu, jangan sedih Bapak Ibu ya. Justru itu yang nanti membuat dia kembali kepada Tuhan. Ya, anak-anak itu punya tanggung jawab juga. Punya tanggung jawab juga. Kalau anak-anak punya kemampuan yang baik dalam akademik, dalam keterampilan, dalam skill yang lain, itu punya tanggung jawab juga loh. Jangan diam, jangan dibiarkan. Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab itu. Perumpamaan talenta itu bukan untuk sekedar pelayan-pelayan Tuhan gini, enggak. Kita punya kemampuan apa? Kenali kemampuan kita. Kemampuanmu dalam olahraga, kembangkan itu. Itu dituntut Tuhan nantinya. Setiap orang itu punya talenta, punya kemampuan, punya gift. Dan itu harus dikembangkan. Kalau enggak akan dituntut Tuhan. Tuhan minta pertanggungjawaban itu. Jadi anak-anak yang masih sekolah itu ya jangan semaunya sendiri ya. Tuhan tuntut pertanggungjawaban itu. Kalau kamu bisa dapat nilai 9 tapi cuma dapat 7, oh hati-hati dipukul Tuhan kamu nanti. Lu beneran. Kalau memang kemampuanmu di situ cuma 7, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu harusnya bisa dapat lebih dan kamu nggak kerjakan, hati-hati. Kalau Tuhan itu Allah yang setia, dipukul pasti kamu. Kalau Tuhan itu mengasihi kamu, dipukul. Kalau nggak dipukul, tanda tanya. Jangan-jangan kita bukan anak yang dikasihi. Ya. Jadi biar kita seperti keluarganya Timotius ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang tadi sudah jadi orang tua, sudah jadi kakek nenek. Kalau diberikan Tuhan kesempatan sampai saat ini masih bisa melihat anak cucu, itu masih ada tanggung jawab. Masih ada tanggung jawab. Dan anak-anak ingat, kamu juga punya tanggung jawab. Jangan pernah menyalahkan keadaan orang tuamu. Kenapa kok papaku kerjanya cuma seperti ini? Kenapa kok ibuku kok enggak bekerja? Kenapa? Ya berarti kamu di situ, kamu yang mengubah rumah itu. Kamu ditempatkan di situ, kamu yang harus jadi terang di situ. Jangan salahkan orang tuamu. Cek enake nyalakno wong tuwa ya. Wis dikandung 9 bulan. Ngerti ngono waktu 9 bulan di itu aja. Loh kan gitu kan. Udah dikandung jadi enggak bersyukur. Penuh komplain saja. Jangan. Belajar untuk kita ini menyadari setiap tanggung jawab kita. Di dalam hak istimewa, anugerah keselamatan yang telah kita terima, ya, yang telah kita terima ini, itu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk dapat menghidupi firman yang telah kami baca dan kami renungkan.
di dalam segala kelemahan kami, segala keterbatasan kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Anugerah Tuhan yang penuh itu, anugerah Tuhan yang limpah itu kiranya Tuhan karuniakan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hati kami, memberikan pengertian kepada kami, menerjemahkan firman ini, agar hidup kami makin hari, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami dapat menurunkan iman yang telah kami terima ini kepada generasi yang berikutnya. Demikian juga kami bertanggung jawab untuk setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini untuk kami kerjakan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan menjadi satu-satunya nama yang dapat kami agungkan. Nama yang begitu luar biasa itu. Nama di atas segala nama, Kristus itulah Tuhan. Pimpin hidup kami hari demi hari menjadi pribadi yang makin berkenan. Pribadi yang dapat menjalankan setiap tugas, tanggung jawab, dan juga talenta yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita yakin dan percaya melalui firman-Nya kita dimampukan dan kita dikuatkan. Kita akan mendengarkan informasi kegiatan gereja seminggu ke depan. Untuk hari Jumat ada kegiatan sore untuk kegiatan ibadah kaum wanita yang dimulai pukul 6 sore. Mungkin ada kaum wanita, bapak, ibu-ibu yang belum bisa mengikuti, diharapkan bisa mengikuti. Demikian juga untuk hari Sabtu ada kegiatan doa pagi yang dimulai pukul 5 sampai selesai. Dan untuk hari Minggu akan ada kegiatan sekolah minggu dan kegiatan tin. Setelah itu ada kegiatan ibadah umum seperti biasanya. Mohon maaf kalau pada saat ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak hadir di tempat karena ada keperluan keluarga. Kita pujikan Ku Bersyukur. Bersyukur kasih yang tak pernah berubah. Aku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kesayangan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa, seperti pujian yang sudah kami naikkan bersama, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih kemurahan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan, kami diingatkan, dan kami ditegur ya Tuhan. Kami mempunyai pemahaman yang baru Tuhan tentang firman-Mu, dan ini kami harapkan dari hari sehari, supaya kami dikuatkan Tuhan. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mohon penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan kuasa Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.